Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 19 Februari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang takut akan Engkau ya Bapa, dan berharap akan kasih setia-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada pagi ini tanggal 19 Februari tahun 2023 berjudul Mereka yang Takut Kepadanya. Ayatnya terdapat dalam Mazmur pasal 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Seluruh surga bersuka cita bila yang lemah, manusia berdosa menyerahkan diri kepada Yesus dan menghidupkan kehidupannya. Amanat kepada orang muda, halaman 130. Kristus telah menyanggupi dirinya untuk menjadi pengganti serta jaminan, dan tidak dilalaikannya seorang pun. Ia yang tak dapat melihat umat manusia terpapar pada kehancuran yang abadi tanpa mencurahkan nyawanya untuk mati demi mereka itu, memandang dengan rasa pengasihan dan kasih sayang kepada setiap jiwa yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak akan memandang kepada seorang pemohon yang gemetar tanpa mengangkatnya. Ia yang perantaraan grafiratnya sendiri telah menyediakan bagi manusia suatu persediaan ilahi dari kekuatan moral. Tidak akan gagal untuk menggunakan kuasanya bagi kita. Kita dapat membawa dosa-dosa dan kesusahan kita ke kaki-Nya karena Ia mengasihi kita. Setiap pandangan serta firman-Nya mengundang keyakinan kita. Seri Membina Jilid 5 halaman 114. Betapapun melarat makhluk manusia sehingga orang menghina dan menjauhkan diri daripadanya, mereka itu tidak begitu keji, begitu malang bagi perhatian dan kasih Allah. Kristus rindu orang-orang yang penuh beban, letih, dan tertindas datang kepadanya. Ia hendak memberikan kepada mereka terang dan kesukaan serta kedamaian yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Seri Membina Jilid 5 halaman 169. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Kita sudah pelajari bahwa Tuhan dalam huruf besar atau Lord dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Jehovah. Itu sebabnya dalam Alkitab Literal Translation langsung menggunakan kata Jehovah. Dikatakan, Jehovah takes pleasure in those who fear Him, those who hope in His mercy. Dan sebagaimana pekabaran-pekabaran sebelumnya, dengan jelas Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Jadi, Allah Bapa senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, atau dalam bahasa Inggris dikatakan, in those that hope in His mercy. Jadi, kita dapat berharap di dalam kasih setia Allah Bapa. Kenapa? Karena kasih setia Allah Bapa itu atau His mercy adalah anaknya Bapa itu sendiri.
Christ Triumphant halaman 277 paragraf 3 berkata, sepanjang hidupnya, Kristus telah memberitakan kepada dunia yang telah jatuh kabar baik tentang kasih setia dan kasih pengampunan Bapa. Jadi, kasih setia atau mercy yang dari Allah Bapa dinyatakan melalui anaknya. Karenanya kasih setia Bapa adalah Yesus Kristus, anak Allah. Allah Bapa senang kepada orang-orang yang berharap kepada Yesus, anaknya. Mengapa Bapa senang? Manuskrip 39 tahun 1896 paragraf 22 menjelaskan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11. Namun, hanya melalui nilai pengorbanan yang dilakukan bagi kita, maka kita bernilai di hadapan Tuhan. Karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan, maka kita dianggap berharga oleh Allah. Demi Kristus, Dia mengampuni mereka yang takut akan Dia. Allah Bapa senang kepada mereka yang mau menerima pengorbanan Kristus dan kebenaran Kristus, yang adalah wujud dari kasih setia Bapa. Sebab oleh pengorbanan dan kebenaran Kristus, kita menjadi bernilai atau berharga bagi Bapa, dan demi anaknya, Bapa ampuni kita yang takut akan Dia. Seharusnya saudaraku dalam Tuhan, kitalah yang senang, karena beroleh jalan untuk menerima keselamatan. Tetapi tidak, Bapa yang senang, karena memang bukan kematian orang fasik yang Bapa inginkan, tetapi pertobatannya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 58 paragraf 2. Kristus telah menyanggupi dirinya untuk menjadi pengganti serta jaminan dan tidak dilalaikannya seorang pun. Ia yang tak dapat melihat umat manusia terpapar pada kehancuran yang abadi tanpa mencurahkan nyawanya untuk mati demi mereka itu, memandang dengan rasa pengasihan dan kasih sayang kepada setiap jiwa yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kristuslah wujud dari rasa senang Bapa kepada mereka yang takut akan Dia dan berharap kepada kasih setianya. Allah Bapa dan anaknya tidak bisa melihat umat manusia hancur. Karenanya Allah Bapa dan anaknya telah merancang rencana keselamatan jauh sebelum dunia dijadikan. Mengapa penting sekali kebenaran ini dinyatakan kepada kita? Karena Review and Herald Oktober 1 tahun 1908 paragraf 1 berkata, banyak yang lemah secara rohani karena mereka melihat diri mereka sendiri daripada Kristus. Melihat diri mereka sendiri dan hanya melihat keputusasaan dan ketidaklayakan. Oleh sebab itu, masih dalam artikel yang sama, Ellen White lanjutkan, Review and Herald Oktober 1 tahun 1908 paragraf 3 yang berkata, Kristus telah membuat setiap persediaan bagi kita untuk menjadi kuat. Dia telah memberi kita Roh Kudus-Nya, yang tugasnya mengingatkan kita semua janji yang telah dibuat Kristus, agar kita memiliki kedamaian dan rasa pengampunan yang manis. Jika kita mau memusatkan pandangan kita pada Juru Selamat dan percaya pada kuasa-Nya, kita akan dipenuhi dengan rasa aman, karena kebenaran Kristus akan menjadi kebenaran kita. Dan bila kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita, maka Allah Bapa senang. Sebab dengan menerima kebenaran Kristus, ingat tadi, dikatakan kita menjadi bernilai, kita menjadi berharga bagi Bapa. Dan untuk menerima kebenaran Kristus adalah dengan menerima Roh Kudus-Nya Kristus, yaitu Roh-Nya Kristus itu sendiri. Sebab itulah persediaan yang Kristus buat bagi kita. Demikian juga renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 58 paragraf 3 yang berbunyi, Ia hendak memberikan kepada mereka terang dan kesukaan serta kedamaian yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Bagaimana caranya Kristus memberikan kepada kita terang, kesukaan, dan kedamaian yang tidak ditemukan di tempat lain? Kutipan ini diambil dari buku Membina Kehidupan Abadi halaman 171 paragraf 2. Mari kita baca kelanjutannya.
Membina Kehidupan Abadi halaman 171 paragraf 2 berkata, orang-orang yang paling berdosa adalah sasaran kasih-Nya yang dalam dan sungguh-sungguh. Ia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk membujuk mereka dengan lemah lembut, berusaha menarik mereka datang kepadanya. Terang dan kesukaan dan kedamaian yang dari Kristus dapat menjadi bagian kita bila kita menerima Roh Kudus-Nya Kristus. Dan oleh Roh-Nya tersebut, Kristus berusaha menarik kita datang kepada Dia agar kita menjadi kesenangan Bapa. Sebab dengan menerima Kristus, kita menerima kebenaran-Nya dan layak untuk menerima keselamatan. Tidak heran Bapa senang, dan bahkan renungan hari ini berkata, seluruh sorga bersuka cita bila kita manusia yang berdosa dan lemah menyerahkan diri kepada Kristus dan menghidupkan kehidupan Yesus. Bagaimana caranya menghidupkan kehidupan Yesus? Dengan menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Kiranya bukan hanya Allah Bapa yang senang, tetapi kita pun senang, sebab oleh karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, Dia sediakan jalan keselamatan agar kita dapat bersatu kembali dengan Bapa, dan jalan itu adalah kasih setia Bapa bagi kita, yaitu Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Barang siapa yang takut akan Engkau ya Bapa, Engkau senang. Sebab dengan demikian orang-orang yang takut akan Engkau berharap kepada kasih setia-Mu. Dan kasih setia-Mu adalah Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dalam Yesuslah kami dapat berharap. Dalam Yesuslah kami boleh menerima kebenaran-Nya. Dalam Yesuslah kami dapat beroleh hidup yang daripada-Mu, ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati, itulah wujud dari kami menerima kebenaran-Nya, itulah wujud kami menerima hidup-Nya. Dan bila kami menerima kebenaran-Nya dan hidup-Nya, maka Engkau senang kepada kami, sebab Engkau melihat hidup Anak-Mu dalam diri kami. Hingga pada akhirnya, Yesus datang kedua kali menjemput kami semua, kami dapat bertemu dengan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.